Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita kuliah material elektronik. Untuk pertemuan pertama, kita masuk ke pendahuluan dulu ya. Pertama adalah kontrak kuliah, di mana maksimal keterlambatan yaitu 15 menit, kemudian persentase kehadiran minimal 80%, atau tidak lebih dari 3 kali pertemuan tidak hadir ya. Kemudian sakit dan izin harus ada info ya, pada saat tidak hadir ya, jadi cuma setelah sembuh atau jauh hari setelah sakit ya baru ada info. Selanjutnya kecurangan dalam ujian, dan jika tidak aktif dalam tugas kelompok maka dipotong nilainya ya sebesar 50%. Kemudian kalau kuliah online ya dipersiapkan jaringan dan laptopnya. Nah, untuk komponen penilaian di sini ada UAS, UTS, kuis, dan tugas ya. Jadi semua totalnya 100%. Nah, untuk referensinya ada beberapa buku yang digunakan, jadi bisa download sendiri ya di internet. Nah, untuk kontennya dimulai dari bab 1 ya, itu dari zat padat, kemudian review mekanika kuantum, dan selanjutnya hingga UTS. Nah, setelah itu masuk 4 bab, lalu di akhir akan ada UAS. Nah, kuisnya akan diadakan di sela-sela materi dan akan disampaikan ya sebelum dilakukan kuis. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu teori zat padat. Nah, untuk pendahuluan dari perkembangan material elektronik ini, jadi pada abad ke-7 belum ada material elektronik, jadi masih menggunakan catatan, lalu mulai muncul pada tahun 1940 dalam bentuk telepon umum. Kemudian mulai berkembang menjadi komputer dan seterusnya mulai masuk ke smartphone hingga sekarang. Selanjutnya yang akan dibahas pada materi teori zat padat, yang pertama ada kristal dan ikatan, kemudian ada perilaku elektron dalam material. Nah, yang pertama, zat padat ini sifatnya bergantung pada 2 jenis faktor. Yang pertama jenis atom penyusunnya, dan yang kedua adalah struktur materialnya. Nah, faktor-faktor ini akan mempengaruhi jenis zat padat tersebut, apakah dia kristal atau amor. Nah, untuk kristal dia tersusun secara berulang dan polanya teratur, sedangkan amor dia acak, contohnya gelas, plastik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk perbedaan susunan atomnya, untuk kristal dia tersusun rapi dengan pola tertentu dalam 3 dimensi ya, sedangkan amor dia acak, jadi tidak teratur. Nah, untuk struktur kristal ini dia disusun pertama kali oleh unit cell atau bagian terkecil dari penyusun kristal. Selanjutnya ada kisi kristal. Jadi kisi kristal ini dibentuk oleh gabungan unit cell, lalu kisi-kisi kristal akan bergabung membentuk kristal yang tersusun secara 3 dimensi dan teratur. Nah, selanjutnya jenis ikatan pada kristal zat padat, yaitu ikatan ionik membentuk kristal ionik, melihat ikatan kovalen, ikatan logam, ikatan van der Waals membentuk kristal molekul, ikatan hidrogen membentuk kristal S atau H2O. Nah, masuk yang pertama yaitu kristal ionik, dia terjadi akibat ikatan ionik ya, yang menghasilkan gaya tarik elektrostatik, contohnya pada NaCl. Jadi antara anion dan kationnya akan ada
gaya tarik elektrostatik yang membentuk ikatan ionik. Nah, kenapa muncul gaya tarik elektrostatik? Nah, karena ada perbedaan energi ionisasi dan afinitas elektron dari ion Na dan Cl. Selanjutnya untuk kristal ionik dalam bentuk FCC dan BCC. Jadi di sini contoh yang ini FCC contohnya NaCl dan BCC contohnya CsCl. Jadi untuk yang FCC dia disebut sebagai FCC karena dia dalam bentuk fast center kubik ya. Jadi yang ion Na itu hitam dikelilingi oleh 6 ion Cl. Cl itu yang putih. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi samping kiri kanan, belakang dan depan, dan atas dan bawah. Nah, untuk yang kristal CsCl, dia BCC karena dia adalah body center kubik. Nah, ion Cs ini dikelilingi oleh 6 atom 6 ion Cl minus ya. Yang Cs yang hitam, Cl minus itu yang putih ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8. Jadi koordinasinya yaitu 8:8, yang sistem membanding 6. Selanjutnya untuk yang beberapa contoh kristal ionik lainnya selain NaCl, ada LiF, dan seterusnya sampai yang terakhir BaO. Jadi yang BaO ini dia muatannya Ba2+ dan O2- ya, karena Ba itu golongan 2A, O golongan 6A ya. Jadi rata-rata untuk kristal ionik itu dia dibentuk dari unsur yang berada pada golongan 2A terhadap unsur yang ada di golongan 6A, atau dari unsur yang berada pada golongan 1A dengan unsur yang berada di golongan 7A. Contohnya ini Li plus dan F minus. Ya, Li itu golongan 1A, F itu golongan 7A. Jadi nyatanya akan saling menghabiskan supaya stabil. Selanjutnya ada struktur kristal ionik. Menurut saya sifat kristal ionik ada beberapa. Yang pertama keras dan stabil karena dia rapat ya atom-atomnya. Kemudian dia adalah konduktor yang buruk karena tidak ada elektron bebas, dimana arus listrik itu dialirkan oleh pergerakan elektron bebas. Nah, suhu penguapannya tinggi sekitar 1000 sampai 2000 Kelvin karena tadi ya struktur kristalnya itu rapi sehingga ikatannya kuat. Jadi tidak mudah terlepas, karena kalau terjadi penguapan itu artinya ikatannya akan terjadi perenggangan atau hingga putus ya. Kemudian ada sifat mudah larut dalam cairan polar, tidak tembus cahaya, dan menyerap radiasi inframerah. Nah, selanjutnya ada kristal kovalen. Kristal kovalen ini dibentuk oleh ikatan kovalen, yaitu ikatan yang dihasilkan dari pemakaian bersama elektron bebas ya. Jadi dia akan membentuk molekul raksasa. Nah, ini adalah penjelasan dari ikatan kovalen. Jadi pemakaian bersama elektron valensi dari kedua atom, contohnya ada H2 yang dibentuk dari dua jenis atom H ya.
Ya, untuk ikatan kovalen ini contohnya intan. Intan itu dibentuk dari atom-atom C ya, yang disusun secara rapi dan polanya 3 dimensi seperti yang gambar dulu. Nah, beberapa contoh kristal kovalen selain intan ada ZNS ya, sampai SiC. Untuk sifat kristal kovalen, dia tidak larut dalam zat cair biasa. Nah, biasanya dia larut pada pelarut nonpolar ya. Pelarut nonpolar itu seperti pelarut organik, kemudian penghantar yang buruk, sama seperti kristal ionik, dia tidak memiliki elektron bebas ya. Elektron bebasnya sudah digunakan untuk saling berikatan. Dan ketiga, beberapa kristal kovalen sangat keras. Ya, ini disebabkan karena energi kohesif kristal ya. Bisa dicari tahu apa itu energi kohesif ya. Selanjutnya yang keempat, sebagian kristal ini titik lelehnya sangat tinggi. Nah, karena ikatannya kuat ya. Nah, selanjutnya ada kristal logam. Kristal logam ini terbentuk dari ikatan logam. Nah, ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk dari adanya lautan elektron bebas ya. Jadi elektron bebasnya itu akan bergerak di antara atom Fe. Nah, kristal logam ini akan membentuk struktur heksagonal atau HCP. Selanjutnya untuk beberapa contoh kristal logam yang lain selain Fe ada Li, Na hingga Cd ya, atau kadmium. Selanjutnya sifat-sifat kristal logam, dia tidak tembus cahaya, permukaannya tampak mengkilap. Kenapa bisa permukaannya tampak mengkilap? Nah, nanti ini kerjakan ya sebagai tugas nomor 1. Kemudian kenapa kristal logam mudah ditempa? Ini nomor 2, alasannya dijelaskan ya tugasnya. Kemudian kenapa memiliki sifat konduktivitas dan thermal yang baik? Sampai 3 saja ya. Kemudian sifatnya itu dapat dilarutkan atau dicampur ya, seperti membuat paduan ya. Paduan atau alloying sehingga membentuk senyawa baru. Nah, jadi ini tugasnya ada 3 nomor. Tugas individu ya. Permukaannya tampak mengkilap, apa alasannya? Kenapa mudah ditempa dan kenapa sifat konduktivitasnya bagus dan thermalnya juga bagus. Lebih baik lagi kalau ditambahkan dengan mekanisme atau strukturnya ya, apa yang terjadi strukturnya. Misalnya kalau mudah ditempa, dia berkaitan dengan pergerakan elektron ya di dalam struktur. Jadi ini lebih bagus kalau ada gambarnya. Yang lain juga kalau ada gambarnya tinggal dimasukkan. Selanjutnya ada ikatan van der Waals. Van der Waals itu adalah gaya ikatan antar molekul yang disebabkan oleh molekul yang terpolarisasi. Polarisasi itu adalah molekul yang mengalami pengkutupan. Jadi seperti ini, positif dan negatif. Yang awalnya itu positif dan negatif itu acak di dalam satu molekul ya. Jadi di dalam satu molekul itu positif
kutub positif dan negatifnya acak, tetapi karena dia mengalami induksi dari molekul lain, sehingga kutub positifnya akan berada di ujung-ujung seperti ini agar dia mudah mengalami interaksi atau ikatan dengan kutub dari molekul lainnya ya. Jadi ini ada positif, ada negatif, jadi saling berinteraksi. Nah, itulah yang dinamakan dengan interaksi van der Waals. Jadi ikatannya adalah ikatan yang paling lemah karena dia terbentuk jika ada induksi ya. Induksi itu bisa muncul kalau ada energi dari luar. Selanjutnya kristal yang dibentuk dari ikatan van der Waals ini dia umumnya transparan, bersifat isolator, tetapi dia ikatannya lemah. Ikatannya lemah dan titik lelehnya sangat rendah. Dia mudah meleleh karena ikatannya lemah, sehingga tidak butuh energi yang besar untuk bisa melelehkan kristal van der Waals. Jadi ikatan van der Waals ini akan membentuk kristal yang namanya kristal molekul. Nah, jadi ini juga disebut dengan namanya dipol, yaitu kutub-kutub elektronnya positif dan negatif. Jadi yang kutub positif ini dan kutub negatif itu disebut sebagai dipol elektron. Jadi kalau saling bertemu antara positif dan negatif seperti ini, dia akan disebut proses polarisasi. Nah, saat dia bertemu seperti ini dan membentuk 3 dimensi akan menghasilkan kristal molekul, contohnya CO2, molekul CO2. Selanjutnya ada ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen ini dibentuk dari atom H yang berikatan dengan atom-atom yang lebih elektronegatif, contohnya FO dan N. Jadi kalau disingkat biasanya dia adalah ikatan yang terbentuk dari H-bond atau antara atom H dengan atom F atau O atau N. Contohnya molekul H2O atau air. Jadi ikatan hidrogennya itu yang ini ya, antara satu molekul H2O dengan molekul H2O lainnya. Jadi yang disebut dengan ikatan hidrogen dalam H2O itu dia terbentuk dari perbedaan keelektronegatifan antara H plus dengan O minus. Jadi yang mana yang lebih elektronegatif adalah yang O minus, makanya elektronnya akan lebih ke arah atom O minus ini. Sedangkan yang H plus ini dia adalah yang lebih elektropositif. Jadi nanti bisa dilihat di sistem periodik ya, atau dibuka kembali materi kimia dasarnya. Selanjutnya ada kristal S atau hidrogen ya. Jadi ini dibentuk dari H2O yang tersusun secara 3 dimensi. Selanjutnya ini rangkumannya dari beberapa jenis ikatan, kemudian asal ikatannya, dan sifat-sifatnya ya. Nah, terakhir ada perilaku elektron dalam material. Jadi
secara garis besar pertanyaannya itu bagaimanakah mekanisme elektron dalam menghantarkan listrik. Jadi pada intinya elektron itu bisa menghantarkan listrik saat dia mengalami pergerakan. Jadi semakin cepat dia bergerak, maka elektron yang bergerak tersebut akan semakin banyak membawa arus listrik. Nah, prosesnya seperti ini. Elektron yang bergerak, elektron itu yang putih ya. Sedangkan yang hitam ini adalah partikel dalam material. Jadi saat elektron bergerak, terjadi tumbukan elektron. Tumbukan elektron dengan penghambur dalam kristal atau partikel dalam kristal. Jadi tumbukan itu akan menyebabkan vibrasi dari kisi atau tumbukan dengan fonon. Nah, bedakan foton dan fonon ya. Fonon ini adalah gelombang vibrasi kalau tidak salah ya. Nah, nanti bisa dicari tahu lagi karena dia beda dengan foton. Kalau foton itu gelombang cahaya ya. Nah, yang kedua, tumbukan dengan atom-atom tak murni atau atom asing ya, yang ada di dalam material. Jadi elektron yang bergerak itu dia akan terus bertumbukan dengan partikel lain yang ada di dalam material. Jadi selama dia bergerak, dia akan membawa energi berupa arus listrik. Jadi seperti itu secara garis besar. Terjadinya penghantaran arus listrik karena peran dari pergerakan elektron. Jadi itu saja untuk materi teori zat padat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengerjakan tugas. Dan tugasnya diupload di LMS. Nanti saya buatkan portalnya beserta deadline-nya. Deadline-nya sudah pasti minggu depan ya, sebelum hari Kamis. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.